Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar semuanya, jumpa lagi di channel Guru ID XCPS Indi. Seperti biasa kita akan membahas lagi mengenai konten-konten seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai RPP, calon guru penggerak. Karena banyak yang bertanya, banyak pertanyaan masuk mengenai seperti apa sih sebenarnya RPP calon guru penggerak yang akan dibuat dan yang akan diupload masuk ketika mendaftar menjadi calon guru penggerak. Ada juga yang bertanya, perlihatkan langsung. Oke, di sini saya akan perlihatkan langsung seperti apa RPP yang pernah saya buat untuk mendaftar calon guru penggerak. Semoga para pembelajar dengan mengikuti konten ini dan simak terus sampai selesai, mudah-mudahan bisa sukses juga lulus menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Baik, kita langsung saja melihat RPP-nya seperti apa. RPP-nya di sini saya sudah open RPP-nya. Ini dia. Saya sudah PDF-kan. Jadi seperti ini RPP-nya para pembelajar, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Jadi saya mengajar kebetulan saya mengajar di sekolah tingkat SMP. Saya mengambil materi topik 9 ekonomi kreatif. Jadi kemarin ada pilihan-pilihan materi, pilihan-pilihan topik yang disediakan oleh pendaftaran calon guru penggerak. Jadi kita tinggal memilih. Jadi saya di sini memilih topik ekonomi kreatif. Mengapa saya pilih topik ekonomi kreatif? Karena materi ini merupakan materi yang bisa dibilang sangat saya kuasai atau materi andalan saya. Jadi silakan Bapak Ibu calon guru penggerak memilih materi yang paling dikuasai. Itu syarat yang pertama. Pilihlah materi yang disukai, yang paling dikuasai untuk diajarkan secara peer teaching atau micro teaching atau durasi 10 menit diajarkan. Jadi harus materi yang paling dikuasai. Terus di sini saya menuliskan seperti biasa nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, topiknya, materi pokoknya, submateri pokok, alokasi waktunya berapa menit. Di sini saya tulis 10 menit dalam kurung seleksi simulasi mengajar guru penggerak. Terus saya tuliskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning PBL, siswa mampu menjelaskan konsep dan lingkup ekonomi kreatif dan mengemukakan strategi dan langkah-langkah pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif dengan baik. Setelah siswa mampu merancang konsep dan langkah-langkah pengembangan ekonomi kreatif lokal dengan kreatif yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini saya cantumkan juga fokus penguatan karakternya. Ada religius, nasionalis, kreatif, kerja keras, dan cinta lingkungan. Jadi RPP-nya ini bisa dieksplor Bapak Ibu para pembelajar semuanya, bebas. Modelnya seperti apa? Yang jelas ada 3 poin penting ini. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Seperti itu para pembelajar semuanya. Baik, saya kembali lagi. Jadi di bagian langkah-langkah pembelajarannya, ingat 10 menit RPP-nya. Jadi waktu praktik mengajar nanti Bapak Ibu juga akan mempraktikkan ini secara 10 menit. Jadi akan mempraktikkan seolah-olah Bapak Ibu para pembelajar berada di kelas, ada murid Bapak Ibu, ada peserta didik Bapak Ibu yang akan diajak interaksi, seolah-olah. Jadi seolah-olah ada peserta didik Bapak Ibu yang akan diajak berinteraksi dalam proses belajar mengajar selama 10 menit nantinya. Jadi butuh perencanaan matang Bapak Ibu. Terus ini langkah-langkah pembelajaran di bagian pendahuluan saya kasih sekitar durasi 2 menit. 2 menit pendahuluan, persepsi, ada motivasi. Di situ saya tuliskan mengucapkan salam, mengajak berdoa, memeriksa keadaan siswa, memotivasi semangat belajar. Terus saya tampilkan beberapa gambar tentang ekonomi kreatif berbasis lokal. Jadi saya menggunakan media ajar di sini. Media ajarnya, media pembelajarannya adalah ini saya gunakan PowerPoint, terus LCD, pointer. Jadi saya siapkan semua itu Bapak Ibu. Jadi saya siapkan PPT-nya, saya juga siapkan semua LKPD-nya, materinya, dan lain-lain. Terus di kegiatan inti di sini seperti biasa Bapak Ibu saya kasih durasi waktu 6 menit. Jadi kalau diperhatikan waktunya di pendahuluan itu 2 menit, di kegiatan inti 6 menit, dan di kegiatan penutup 2 menit.
Nah, seperti apa di kegiatan inti? Di kegiatan inti adalah karena ini PBL, jadi di tujuan pembelajarannya saya menuliskan melalui kegiatan pembelajaran model PBL, Problem Based Learning, makanya di kegiatan inti saya tuliskan juga sintaks PBL-nya. Dimulai dari sintaks pertama, orientasi siswa kepada masalah. Jadi saya siswa mencermati video ekonomi kreatif. Jadi selain gambar, saya menampilkan video. Terus siswa didorong untuk merumuskan hal yang ingin diketahui. Terus di langkah keduanya mengorganisasikan siswa. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi siswa mengumpulkan informasi terkait konsep ekonomi kreatif. Terus yang keempat mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Jadi di sini persentase, setelah diskusi siswa melakukan persentase. Terus yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, diskusi, persentase. Jadi sebaiknya Bapak Ibu para pembelajar semuanya, sebaiknya di kegiatan inti proses yang terjadi adalah proses kolaborasi antar peserta didik. Dalam artian proses belajarnya adalah proses diskusi Bapak Ibu para pembelajar semuanya. Mengapa ini penting? Ini menjadi penilaian karena jangan sampai Bapak Ibu mengajar fokusnya ke menjelaskan saja, fokusnya ke guru, bukan berfokus ke pembelajaran ke murid. Jadi fokusnya harus pembelajaran yang berfokus pada aktivitas murid. Jadi usahakan di kegiatan intinya Bapak Ibu mensimulasikan proses pembelajaran berkelompok. Seperti itu para pembelajar. Di penutup seperti biasa menyimpulkan materi, memberikan tugas mandiri dan tindak lanjut. Jadi menyimpulkannya bisa bisa menyimpulkan, guru bersama siswa menyimpulkan, lalu bisa juga Bapak Ibu membuat refleksi pembelajaran hari ini. Terus memberikan tugas mandiri dan tindak lanjut dari materi ini. Di penilaian di sini saya buat teknik dan bentuk instrumen. Teknik penilaiannya observasi, sikap itu observasi seperti biasa, penilaian pengetahuan lisan atau tes tertulis, penilaian keterampilan unjuk kerja, bentuk penilaian sikapnya jurnal penilaian sikap. Jadi ini disiapkan semua Bapak Ibu para pembelajar, kita siapkan. Pengetahuan daftar pertanyaan, bentuk penilaian keterampilan lembar kerja LKPD. Jadi terus instrumen penilaiannya semua terlampir, sebentar saya perlihatkan Bapak Ibu. Terus ada bagian B nya, pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dilakukan baik dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, dan seterusnya. Pembelajaran pengayaan berdasarkan hasil analisa penilaian peserta didik yang sudah mencapai kenuntasan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Di bagian bawah sini diharapkan lebih baiknya bertanda tangan Bapak Ibu. Kepala sekolah bertanda tangan, guru mata pelajarannya bertanda tangan, dan distempel. Itu lebih mantap Bapak Ibu para pembelajar semuanya. Satu lagi, sebaiknya di kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran ini ada sesi ice breaking Bapak Ibu para pembelajar semuanya. Ice breaking misalnya di sebelum diskusi atau sebelum presentase, jadi di antara bagian 4 dan 5 ini, setelah berdiskusi sebelum presentase baiknya diisi dengan ice breaking. Ice breakingnya sederhana saja Bapak Ibu para pembelajar, karena karena durasi waktunya 10 menit. Pengalaman saya melakukan ice breaking tepuk tangan saja Bapak Ibu para pembelajar, tepuk tangan. Tepuk wirausaha, karena saya mengajarkan ekonomi kreatif, jadi saya membuat semacam ice breaking tepuk wirausaha saja. Tepuk wirausaha. Jadi kita perhatikan tepuk wirausaha, tek 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 tek. Seperti itu saja Bapak Ibu. Tek 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 tek. Oke, jadi ice breakingnya sudah tidak usah terlalu berlama-lama Bapak Ibu, karena ingat 10 menit ini sangat singkat. Ingat sangat singkat. Terus di teknik dan trik melakukan praktik mengajar itu Bapak Ibu fokusnya jangan terlalu fokus di ini Bapak Ibu, di materi, di tujuan pembelajaran, jangan terlalu fokus. Jadi fokusnya di bagian pendahuluan dan inti. Jadi fokuskan di bagian pendahuluan dan inti serta penutup. Seperti itu para pembelajar Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya perlihatkan PPT-nya. Jadi saya juga membuat PPT karena pada saat praktik pengajar itu saya memakai media
PPT para pembelajar. Jadi PPT-nya itu ya ini. Saya membuat PPT ringkas Bapak Ibu semuanya. Saya membuat PPT-nya seperti ini, ada tujuan pembelajarannya. Ini ada contoh produk ekonomi kreatif, berapa lembar ini? Saya buat 4 saja. Dimulai dari sini. Ekonomi kreatif judulnya, baru masuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, terus masuk tujuan pembelajarannya, terus masuk lagi ke contoh gambar. Di pendahuluan, kegiatan pendahuluan saya tampilkan ini di RPP itu. Terus di ini pertanyaan pemantik, persepsi motivasi Bapak Ibu para pembelajar. Terus penjelasan singkat dari guru. Seperti itu saja PPT yang saya buat para pembelajar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Terus seperti apa LKPD-nya? Penilaian dulu. Seperti ini penilaian yang saya buat Bapak Ibu. Penilaian. Dimulai dari penilaian sikap dari lampirannya tadi. Instrumen penilaian sikap seperti biasa Bapak Ibu, seperti ini. Terus saya buat juga penilaian pengetahuannya, tes lisan atau tertulis, bentuk instrumennya soal uraian atau pilihan ganda, kisi-kisi penilaian tes lisannya, lisan ada kisi-kisi, terus kisi-kisi penulisan soalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya membuat kisi-kisi, diharapkan membuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan asal dituliskan terlampir baru tidak dibuat, harus dibuat, karena biasanya setelah sesi praktek mengajar akan ditanyakan oleh asesor seperti apa bentuk penilaian yang Bapak Ibu lakukan di kelas ketika mengajar. Ketika sudah dibuat seperti ini akan akan jelas dan akan enak untuk menjawab pertanyaan dari setiap asesor Bapak Ibu para pembelajar semuanya. Jadi silakan dibuat. Saya membuatkan kisi-kisi untuk penilaian pengetahuannya seperti ini. Saya membuatkan juga kartu soalnya. Bentuk pilihannya itu pilihan ganda, kartu soal. Oke. Terus kunci jawabannya juga saya buatkan, kartu soal uraian juga saya buatkan. Ini contoh Bapak Ibu para pembelajar. Soalnya tidak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 nomor. Seperti itu. Terus penilaian keterampilan juga. Ini dia. Saya buatkan kisi-kisi penilaian keterampilan juga. Oke. Jadi pada saat ada pertanyaan mudah untuk menjawabnya dan jelas untuk menjawabnya. Rubrik penilaian keterampilan unjuk kerja juga ada, pedoman penskoran keterampilan presentasi juga ada. Terus apa lagi ya? LKPD. Jadi Bapak Ibu juga membuat LKPD sesuai dengan RPP-nya. LKPD. Jadi saya membuat di sini LKPD sederhana. LKPD 1 untuk memantapkan teori kelompoknya. Terus LKPD 2. Nah, di sini untuk mempertajam pemahaman mengenai materi pelajaran. Oke, seperti itu para pembelajar. Silakan dibuat, ya jangan cuma RPP-nya, dibuat juga instrumen penilaiannya, LKPD-nya, dan kalau perlu PPT-nya jika menggunakan media LCD pada saat praktik mengajar nantinya Bapak Ibu para pembelajar. Demikian konten hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan para pembelajar bisa sukses lulus di pendaftaran calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.